Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk hari ini, sebelum memulai pembelajaran, kita awali dulu pembelajaran kali ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk pagi hari ini kita akan membahas mengenai materi bab sholat Jumat. Oke, ada yang sudah pernah mengerjakan sholat Jumat? Pasti semua dari siswa laki-laki sudah pernah semuanya ya. Nah baik, sholat Jumat ini diwajibkan bagi semua laki-laki atau kaum Adam yang mana hukumnya yaitu fardu ain. Fardu ain itu apa? Hukumnya berarti wajib, diwajibkan, sangat diwajibkan. Nah, untuk nanti bagaimana penjelasannya sholat Jumat, syaratnya, tujuannya apa, manfaatnya apa, itu akan kita jelaskan pada materi berikut ini. Nah, sebelum itu mari kita simak materinya dengan video yang sudah saya buat. Disimak baik-baik. Untuk pertanyaan nanti kalian bisa mengajukan pertanyaan melalui grup WhatsApp ya yang sudah saya buat. Nah, untuk pertanyaannya nanti silahkan diajukan ketika kalian selesai menyimak video mana yang belum kalian pahami. Oke, baik. Sekarang silahkan disimak terlebih dahulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih untuk kelas 7, yaitu berkenaan dengan ketentuan sholat Jumat. Selanjutnya, kita akan mempelajari materi tentang ketentuan sholat Jumat. Materi awal yang kita pelajari adalah pengertian sholat Jumat. Nah, pengertian sholat Jumat adalah sholat Jumat merupakan sholat 2 rakaat yang dilakukan setelah tergelincirnya matahari atau waktu sholat zuhur, dengan ketentuan yang telah diatur secara terperinci. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang hukum melaksanakan sholat Jumat. Hukum melaksanakan sholat Jumat adalah fardu ain bagi setiap laki-laki yang sudah balik. Artinya fardu ain adalah diwajibkan atas tiap-tiap jiwa. Kemudian kita lanjutkan, yang bagian C adalah dasar hukum sholat Jumat. Terdapat beberapa dalil yang menjadi dasar hukum sholat Jumat, baik itu berupa ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu dari dasar hukum tersebut adalah Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'a sadaqallahul azim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman,
apabila diseru untuk menunaikan sholat Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Nah, ayat ini adalah salah satu yang dijadikan sebagai landasan hukum atau dasar hukum wajibnya sholat Jumat. Kemudian yang bagian D, syarat wajib sholat Jumat. Nah, syarat wajib sholat Jumat ini ada 7. Yang pertama, beragama Islam. Jadi yang diwajibkan sholat Jumat hanya orang-orang yang beragama Islam. Kemudian yang kedua, syarat wajibnya adalah merdeka. Jadi orang yang tidak merdeka berarti mereka tidak diberi kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Siapa contohnya? Misal budak, hamba atau hamba sahaya, atau orang-orang yang masih dalam masa penjajahan. Kemudian yang ketiga, memasuki usia balik. Artinya seseorang yang sudah berusia balik, maka diwajibkan bagi orang tersebut untuk melaksanakan sholat Jumat. Namun bagi anak-anak, dia masih belum berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang keempat adalah berakal. Nah, untuk orang yang tidak berakal, mereka tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Siapa orang yang tidak berakal tersebut? Misal orang gila, atau misalnya orang yang sedang mabok, atau misalnya lagi orang yang dalam kondisi keterbelakangan mental. Nah, orang-orang tersebut dalam agama Islam tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat karena mereka digolongkan orang-orang yang tidak berakal. Nah, kemudian syarat yang kelima adalah laki-laki. Jadi bagi perempuan tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat karena sholat Jumat hanya wajib bagi kaum laki-laki muslim. Kemudian syarat wajib yang keenam adalah sehat. Nah, dalam kondisi sakit, maka seseorang tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Kemudian yang terakhir adalah menetap. Apa artinya menetap? Artinya menetap adalah seseorang yang tidak sedang dalam perjalanan jauh. Orang yang sedang dalam perjalanan jauh tidak berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Dia cukup melaksanakan sholat zuhur. Oke, kita lanjut yang bagian E, yaitu syarat sah sholat Jumat. Nah, syarat sah sholat Jumat itu ada 5. Yang pertama adalah perkampungan atau pemukiman. Maksudnya, sholat Jumat ini baru sah dilaksanakan kalau tempat pelaksanaannya ada di pemukiman penduduk. Misalnya di desa atau mungkin di kota. Yang jelas tempat itu adalah tempat bermukimnya para penduduk. Kemudian syarat sah yang kedua adalah dilakukan secara berjamaah. Nah, menurut mayoritas pendapat para ulama, jumlah minimalnya adalah 40 orang. Meskipun ada yang berpendapat bahwa lebih dari 1 orang sudah sah untuk melaksanakan sholat Jumat, yang penting berjamaah. Namun sebagian besar ulama berpendapat sholat Jumat baru sah dilaksanakan kalau dilaksanakannya secara berjamaah dengan jumlah jamaah minimal, artinya paling sedikit 40 orang. Nah, kemudian yang ketiga,
dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Artinya sholat Jumat itu sama waktunya dengan waktu sholat zuhur. Maka jika tiba waktu sholat zuhur, maka tiba juga waktunya untuk sholat Jumat. Nah, kemudian yang keempat, tidak terdapat dua sholat dalam satu tempat yang sama. Nah, artinya apa? Misalnya sholat Jumatnya di dalam masjid itu hanya terdapat satu kelompok yang melaksanakan sholat Jumat. Kemudian yang kelima, didahului pelaksanaannya oleh dua khutbah. Jadi artinya sebelum sholat Jumat dimulai, maka didahului dulu pelaksanaannya dengan 2 kali khutbah. Nah, selesai khutbah 2 kali, barulah sholat Jumat dilaksanakan. Kemudian yang F, rukun sholat Jumat. Nah, rukun sholat Jumat ini ada 4. Yang pertama ada khatib. Sekaligus khatib ini menjadi imam boleh, atau khatib satu, kemudian ada juga yang satu menjadi imam. Kemudian yang kedua ada jamaah sholat Jumat. Nah, siapa jamaah sholat Jumat itu? Yaitu imam dan makmum dari sholat Jumat tersebut. Kemudian yang ketiga, khutbah 2 kali dan duduk di antaranya. Nah, jadi sebelum sholat Jumat dimulai, yang pertama dulu adalah khutbah. Khutbahnya dilaksanakan sebanyak 2 kali. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, setelah selesai dilaksanakan 2 khutbah, maka baru memasuki rukun yang keempat, yaitu sholat Jumat 2 rakaat dengan berjamaah. Nah, demikian rukun sholat Jumat ini, yaitu jumlahnya ada 4. Dalam pelaksanaan sholat Jumat terdapat banyak sekali amalan-amalan sunnah. Nah, amalan-amalan sunnah yang dimaksud antara lain adalah A. Mandi. Nah, sebelum berangkat sholat Jumat, kita disunahkan untuk mandi sunnah, ya. Nah, kemudian dilanjutkan dengan memakai wangi-wangian. Selanjutnya, memakai pakaian yang paling bagus. Kemudian jika kuku kita panjang, disunahkan untuk potong kuku. Kemudian menggunting kumis dan menyisir rambut. Nah, kemudian sebelum berangkat ke masjid, kita disunahkan untuk membaca doa sebelum pergi ke masjid. Nah, kemudian nanti setelah sampai di masjid, kita disunahkan untuk sholat sunnah tahiyat masjid. Nah, jika waktu masih memungkinkan, kita disunahkan untuk beriktikaf di dalam masjid dengan memperbanyak membaca Al-Quran, atau mungkin dengan berzikir, atau mungkin dengan membaca sholawat sebelum sholat Jumat dimulai. Kemudian yang terakhir yang kita bahas hari ini adalah hikmah sholat Jumat. Nah, di antara hikmah sholat Jumat itu adalah yang pertama, melatih kedisiplinan. Kemudian yang kedua adalah melatih tanggung jawab. Nah, demikian materi kita hari ini tentang sholat Jumat. Nah, demikian materi fikih kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.